Dipinang Liverpool, Marco Asensio pilih gabung AC Milan. Rencana Liverpool untuk menggaet Marco Asensio dari Real Madrid nampaknya bakal gagal. Sang winger dilaporkan lebih memilih pindah ke AC Milan di musim panas ini. Asensio saat ini berada di ambang pintu keluar Real Madrid. Ia ingin cabut setelah musim lalu ia mulai tersisih dari tim utama Los Blancos. Salah satu klub yang tertarik menggunakan jasa Asensio adalah Liverpool. Jurgen Klopp sangat tertarik untuk merekrut Asensio. Sang winger diplot menjadi pengganti Sadio Mane, namun nampaknya rencana Liverpool itu bakal gagal. Karena Asensio sudah mantap untuk pindah ke AC Milan. Ada satu faktor mengapa Asensio memilih pinangan Rossoneri. Ini disebabkan karena Milan berani memberikannya jaminan jam bermain sebagai pemain reguler, sementara Jurgen Klopp tidak berani memberikan jaminan itu karena ada beberapa winger top seperti Mohamed Salah, Luis Diaz dan Diogo Jota yang masih bertahan di timnya. Jadi sang winger mantap pindah ke Milan, Real Madrid sudah siap berpisah dengan sang winger. Mereka juga sudah menginformasikan Milan terkait mahar sang pemain. El Real dikabarkan meminta tebusan sekitar 35 juta euro untuk jasa pemain timnas Spanyol tersebut. Peringatan keras Ultras Inter atas kembalinya Lukaku. Pendukung garis keras Inter Milan atau Curva Nord mengeluarkan pernyataan tentang kembalinya Romelu Lukaku ke Giuseppe Meazza. Lukaku sebelumnya pernah berseragam Inter selama 2 musim. Striker asal Belgia tersebut berhasil mencetak 64 gol dalam 95 pertandingan di semua ajang. Setelah tampil gemilang di Inter, Lukaku memilih pergi begitu saja. Dia pindah ke Chelsea dalam kesepakatan senilai 115 juta euro. Sayangnya, kiprah Lukaku pada periode keduanya di Chelsea tidak berjalan mulus. Kini Lukaku dikabarkan bakal kembali membela Inter. Kepergian pemain asal Belgia itu dilaporkan telah mendapat lampu hijau dari pemilik Chelsea. Lukaku akan kembali ke Giuseppe Meazza dengan status pinjaman. Terkait kembalinya Lukaku, kelompok Ultras Curva Nord akhirnya mengeluarkan pernyataan. Mereka tidak lagi menganggap Lukaku setinggi dulu, mengingat kemungkinan kembalinya Lukaku ke Inter Milan. Dia didukung dan diperlakukan seperti seorang raja, sekarang dia hanya seperti yang lain. Kami ingin memperjelas bahwa tidak akan pernah menyoraki Lukaku jika dia kembali mengenakan seragam Inter, bunyi pernyataan Ultras Curva Nord. Salam perpisahan Mohamed Salah untuk Sadio Mane. Proses kepindahan Sadio Mane dari Liverpool ke Bayern Munchen sudah rampung. Mohamed Salah pun turut mengucapkan salam perpisahan kepada bomber Senegal itu. Pemain asal Senegal tersebut berhasil membantu The Reds meraih sejumlah trofi termasuk titel Premier League dan Liga Champions. Namun, kebersamaan Mane dan Liverpool akhirnya berakhir pada musim panas 2022. Mane memilih untuk membuka lembaran baru bersama Bayern Munchen. Dia dikontrak Bayern selama 3 tahun sehingga akan membela Die Roten setidaknya sampai tahun 2025. Selama bermain di Liverpool, Mane menjalin pertemanan yang erat dengan Salah. Setelah kepindahan Mane, pemain asal Mesir itu menuliskan ucapan perpisahan via akun Twitternya. Ini adalah perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih untuk semua waktu yang menyenangkan dan saya berharap yang terbaik untukmu dan petualangan barumu. Kamu akan selalu kami rindukan, tulis Mohamed Salah. Melalui akun Twitternya Sadio Mane juga menyampaikan salam perpisahan dan ucapan terima kasih kepada fans Liverpool setelah 6 tahun yang sukses di Anfield. Penggemar yang terhormat, sulit menemukan kata yang tepat untuk ini. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya. Saya sangat senang menjadi bagian yang sangat kecil dari kesuksesan luar biasa yang telah kita jalani bersama selama 6 tahun terakhir. Anda berada di sana di saat-saat baik dan buruk. Saya tidak akan pernah lupa, cuit Mane. Pembelian fantastis, Sadio Mane akan jadi superstar Bundesliga. Bayern selalu berada di posisi terdepan dalam pemburuan Mane. Winger 30 tahun itu memang sudah digosipkan bakal meninggalkan Liverpool sejak setahun terakhir. Tentu kabar mengenai kemungkinan kepergian Mane disambut baik oleh sejumlah klub top Eropa. Ada banyak nama besar yang berminat. Mane tidak akan kesulitan mencari klub baru. Biar begitu, pemburuan Mane berhasil dimenangi oleh Bayern. Klub Jerman itu mengajukan tawaran menarik yang tidak bisa ditolak Mane. Sadio Mane mengaku senang bisa menuntaskan transfernya ke Bayern. Ia mengaku sudah lama jatuh hati pada FC Hollywood sehingga ia senang bisa bergabung di musim panas ini. Saya senang bisa bergabung dengan Bayern Munchen. Klub ini memiliki ketertarikan yang luar biasa besar kepada saya, jadi saya tidak ragu untuk bergabung dengan tim ini,
Kata Mane, saya rasa ini waktu yang tepat untuk menjalani tantangan baru ini. Saya ingin meraih banyak hal di klub ini, dan saat saya masih di Salzburg, saya sering nonton permainan klub ini dan saya sangat suka klub ini. Tentu kepastian transfer Mane ke Bayer juga disambut meriah oleh penikmat Bundesliga. Nama besar Mane akan meningkatkan kualitas Liga Jerman, Bayer akan jadi jauh lebih kuat. Mane tidak hanya memperkuat Bayer di lapangan, tetapi juga mendongkrak nama besar klub Jerman tersebut secara menyeluruh. Mane bisa membantu Bayer juara Liga Champions. Tottenham tikung Arsenal untuk transfer Rapinya. Arsenal harus berusaha ekstra jika ingin menuntaskan transfer Rapinya musim panas ini. The Gunners mulai mendapatkan sejumlah pesaing, termasuk Tottenham. Kabarnya, Leeds United siap melepas si pemain asal menerima tawaran dengan nominal yang sesuai. Disebutkan bahwa Leeds memasang harga sekitar 65 juta pounds untuk Rapinya. Klub manapun yang berminat tinggal mengajukan tawaran yang sesuai, Tottenham mulai ikut tertarik. Tottenham disebut akan lebih unggul dari Arsenal, Tottenham bisa memberikan tawaran yang lebih menarik dari Arsenal. Bukan hanya soal uang, melainkan soal proyek sepak bola. Bukan hanya Liga Champions yang bisa ditawarkan Tottenham, melainkan kesempatan untuk bekerja sama dengan manajer yang tepat. Singkatnya, Spurs jauh lebih menarik daripada Arsenal untuk kondisi sekarang. Arsenal sudah lama merosot di setiap aspek. Mereka bisa menawarkan kesempatan untuk bermain di stadion kelas dunia. Mereka bisa menawarkan fasilitas latihan kelas dunia. Satu hal yang terpenting adalah manajer yang tepat, manajer level elit. Peluang Frenkie de Jong gabung Man United capai 90%. Transfer Frenkie de Jong dari Barcelona ke Manchester United sepertinya hanya masalah waktu. De Jong disebut jadi target utama Erik ten Hag sebagai pelatih barumu. Ten Hag ingin mengembangkan tim dengan menjadikan De Jong sebagai bintang utama di lini tengah. Kabarnya De Jong tidak berniat meninggalkan Barca, tapi situasinya di Camp Nou cukup sulit. Gaya main De Jong tampak tidak terlalu cocok untuk taktik yang dimainkan Xavi. Spekulasi soal masa depan De Jong terus mengalami pasang surut dalam beberapa pekan terakhir. Setiap kali bicara di depan publik, De Jong mengaku sudah berada di klub impiannya. Disebutkan bahwa Manchester United sudah mengajukan tawaran perdana, tapi Barca menolaknya karena nominal yang terlalu kecil. Barca memasang harga 85 juta euro untuk De Jong dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Kabarnya, Manchester United sedang bersiap mengajukan tawaran kedua. Manchester United menunjukkan determinasi kuat untuk merekrut De Jong, tapi Barca tidak mau melepasnya dengan harga murah. Negosiasi Manchester United cukup lambat karena mereka harus terlebih dahulu membereskan masalah internal skuad, termasuk melepas pemain-pemain yang tidak lagi masuk proyek Ten Hag. De Jong seharusnya bisa jadi kandidat ideal untuk mengatasi masalah Manchester United di lini tengah. Julian Alvarez bisa jadi pembelian jenius Manchester City. Manchester City merekrut dua penyerang baru untuk mengarungi musim depan mendatang, Erling Haaland dan Julian Alvarez. Nama kedua bisa jadi pembelian jenius dari Manchester City. Alvarez sebenarnya sudah direkrut Manchester City sejak Januari lalu, tapi mereka meminjamkannya kembali ke River Plate sampai 7 Juli 2022. Transfer ini mencuri perhatian sebab Alvarez dianggap sebagai salah satu striker muda terbaik milik Argentina. Alvarez akan jadi salah satu andalan Josep Guardiola musim depan. Transfer Alvarez ke Manchester City juga dikomentari oleh analis Premier League, Kevin Campbell. Menurutnya, kemungkinan besar Alvarez tidak akan langsung main sebagai pemain inti. Manchester City punya Haaland yang lebih berpengalaman main di Eropa dan siap jadi starter. Alvarez datang dari benua berbeda, tentu butuh waktu adaptasi. Situasi tersebut justru sangat bagus untuk pemain seperti Alvarez. Dia bisa mengembangkan potensinya tanpa tekanan yang berlebihan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang tersebut, transfer Alvarez mungkin lebih menguntungkan daripada Haaland. Manchester City biarkan Bernardo Silva pergi. Baru-baru ini muncul gosip bahwa Manchester City mungkin melepas Bernardo Silva ke Barcelona. Kabarnya, Silva jadi salah satu pemain yang disukai Xavi. Barca memang sedang dalam proses pengembangan skuad. Pemain seperti Silva akan sangat membantu. Dia jadi salah satu pemain andalan Guardiola dalam beberapa tahun terakhir. Kerja kerasnya tidak tertandingi. Menariknya, Manchester City punya banyak pemain bintang berkualitas dalam skuad mereka sehingga Silva harus rela beberapa kali dicadangkan. Menurut Hutton,
Tidak masuk akal bahwa Silva berkata ingin meninggalkan Manchester City. Memang menit bermainnya mulai berkurang, tapi bukan berarti dia tidak bisa bersaing, duduk di sana dan berkata bahwa Anda membutuhkan tantangan baru atau ingin hengkang sungguh tidak masuk akal. Menurut saya, dia lebih dari mampu untuk terus bermain di Manchester City, ujar Hutton. Fans Manchester City tentu berharap pemain seperti Silva bertahan di Etihad Stadium. Silva kerap kali jadi pemecah kebuntuan di situasi sulit, meski tidak selalu mencetak gol. Leeds United tolak tawaran perdana Arsenal untuk Raphinha. Rencana Arsenal untuk mendatangkan Raphinha tidak berjalan mulus. Mereka mendapatkan penolakan dari Leeds United untuk transfer sang winger. Arsenal saat ini sedang mencoba untuk memperkuat lini serang mereka. Mikel Arteta dikabarkan kesengsem dengan pemain asal Brasil yang tampil istimewa di Leeds United tersebut. Arsenal sudah melepaskan tawaran perdana mereka. Namun sayangnya tawaran itu gagal total, ini dikarenakan pihak Leeds menganggap tawaran Arsenal terlalu kecil sehingga mereka menolak tawaran tersebut. The Whites dilaporkan enggan untuk menjual sang winger, ini disebabkan karena Raphinha adalah pemain terbaik mereka di musim lalu. Jadi ia sangat dibutuhkan Leeds mengingat mereka berhasil selamat dari degradasi, jadi posisi Leeds saat ini, tidak akan menjual Raphinha kecuali ada tawaran sebesar 60 juta pounds masuk ke meja mereka. Jadi Arsenal harus menaikkan tawaran mereka jika mereka mau merekrut sang pemain. Ten Hag pertahankan baginda Harry Maguire di Manchester United. Rumor Harry Maguire bakal didepak dari skuad Manchester United nampaknya tidak akan terjadi. Erik ten Hag dilaporkan akan mempertahankan sang bek di musim panas ini. Maguire tidak akan cabut dari Manchester United. Ia akan dipertahankan sang manajer, Erik ten Hag tidak akan mendepak Maguire. Karena sang manajer masih percaya terhadap sang bek. Ia menilai Maguire punya kemampuan di atas rata-rata sebagai seorang bek. Namun sayang ia berada dalam momentum buruk dalam 2 musim terakhir, ten Hag optimistis bisa mengembalikan Maguire ke performa terbaiknya. Jadinya ia ingin mempertahankan sang bek, alasan lain mengapa ten Hag ingin mempertahankan Maguire. Pasalnya musim depan stok bek tengah Manchester United cukup tipis. Menurut gosip yang beredar, Erik ten Hag berencana membeli bek tengah baru di musim panas ini. Ada nama Lisandro Martinez dan Pau Torres yang dilaporkan jadi incaran sang manajer, setelah ia gagal mendapatkan jasa Jurrien Timber.